Gimana kabarnya? Semoga sehat dan tetap semangat belajar di rumah ya. Sebelum dimulai, perkenalkan nama Ibu Siti Umi Maufiroh dari Prodi PGSD 2017B Universitas PGRI Ronggolawe. Hari ini kita akan mempelajari tema 2, yaitu tentang organ pernafasan pada hewan. Nah, sebelumnya akan disampaikan kompetensi dasar, yaitu 3.2 menjelaskan organ pernafasan dan fungsinya pada hewan dan manusia. 4.2 membuat model sederhana organ pernafasan manusia dan hewan. Adapun indikator dalam pembelajaran yaitu 3.2.1 mengidentifikasi organ pernafasan pada hewan. 3.2.2 menyebutkan fungsi organ pernafasan hewan. 4.2.1 membuat bagan cara kerja organ pernafasan pada hewan. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran, yaitu 3.2.1.1 siswa mampu mengidentifikasi organ pernafasan pada hewan dengan baik. 3.2.2 siswa mampu menyebutkan fungsi organ pernafasan hewan. 4.2.1.1 siswa mampu membuat bagan cara kerja organ pernafasan pada hewan dengan baik dan benar. Pada video ini memperlihatkan mulut ikan membuka dan menutup pada saat di dalam air. Apa yang dilakukan ikan tersebut? Oh iya, ikan itu bernafas apa tidak? Iya, bernafas. Iya, pinter. Baik, kali ini Bu Guru akan mengajak anak-anak untuk mengetahui beberapa organ pernafasan pada hewan. Nah, di sini ada organ pernafasan hewan. Seperti halnya manusia, hewan juga bernafas dan menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Akan tetapi, ada banyak hewan yang memiliki organ pernafasan yang berbeda-beda. Nah, adapun organ pernafasan pada hewan yang akan kita bahas yaitu ikan, cacing, amfibi, burung, mamalia, serangga, dan reptil. Ikan, semua makhluk hidup termasuk ikan memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernafasan yang melibatkan organ pernafasan. Ikan bernafas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operculum. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Pertama-tama tutup insang menutup secara bersamaan, mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Kedua, rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan tutup insang terbuka. Akibatnya air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Berikut contoh gambar bagan pada ikan. Cacing. Cacing tidak mempunyai alat pernafasan khusus. Cacing bernafas melalui permukaan kulit.
Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara saat udara masuk melalui kulit. Oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Berikut contoh gambar bagan pada cacing. Amfibi. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernafas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernafas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Berikut contoh gambar bagan amfibi. Burung. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara diembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Berikut contoh gambar bagan burung. Mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, dan kuda. Mamalia air misalnya paus dan lumba-lumba. Alat pernafasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Sedangkan pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Berikut contoh gambar bagan mamalia. Serangga. Seperti hewan lain, serangga bernafas dengan menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernafasan serangga berbeda dengan hewan lain.
Alat pernafasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Berikut contoh gambar bagan serangga. Reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cecak, buaya, dan biawak. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Berikut contoh gambar bagan reptil. Adapun kesimpulan yang kita dapat dari pembahasan yang kita pahami yaitu ikan bernafas menggunakan insang, cacing bernafas menggunakan kulit, amfibi bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit, burung bernafas menggunakan paru-paru, mamalia bernafas menggunakan paru-paru, serangga bernafas menggunakan trakea, reptil bernafas menggunakan paru-paru. Oke semua, cukup sekian pembahasan materi organ pernafasan pada hewan yang telah Ibu jelaskan dan semoga anak-anak dapat memahami. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam sehat dan selalu bersemangat.